hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat Tuhan berdoa. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Apa kabar? Biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bulan November kita telah lewati bersama, dan kita juga sama-sama meminta penyertaan Tuhan untuk bulan Desember yang akan kita masuki ini. Dan Bapak, Mama, Bapak Saudara diberkati Tuhan, hari ini kita ada dalam hari pertama di dalam bulan November, minggu pertama juga di bulan November dan Desember. Terima kasih. Dan kita pun juga akan memasuki di dalam masa Advent yang pertama. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kata Advent berasal dari kata Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Secara iman Kristen, di dalam minggu Advent adalah minggu-minggu di mana kita orang Kristen berkesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, seorang penulis buku dan juga seorang pendeta bernama Eka Dharma Putra, dia menyebutkan bahwa orang Kristen ada pada dua masa Advent. Orang Kristen hidup di antara sudah dan belum. Orang Kristen hidup dalam dua masa, sudah dan belum. Sudah karena kita bersama tahu bahwa Yesus datang lewat kelahirannya yang akan kita peringati di hari Natal tanggal 25 Desember. Tetapi juga pada masa belum, karena Yesus yang telah lahir kemudian mati dan naik ke surga, dibangkitkan dari antara orang mati, dia juga yang akan datang kembali, yang kita bilang bahwa kedatangan kedua kali Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini di dalam minggu Advent yang pertama, kita bukan saja berbicara tentang menyambut Natal, tetapi bagaimana kita pun juga mempersiapkan diri untuk kita juga benar-benar siap menyambut Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Sehingga dua konteks ini sama-sama penting. Kita tidak berbicara saja tentang Natal yang akan kita peringati, tetapi juga kita kembali mengingat bahwa Tuhan berjanji akan datang yang kedua kali. Oleh karena itu, kita diminta untuk mempersiapkan diri secara baik. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, ibaratnya bahwa kita sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Jangan ketika hujan baru kita lari untuk cari payung di mana. Tetapi biarlah melalui minggu Advent kita diajarkan untuk kita bersedia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu pasti, Bapak, Mama, karena Tuhan sendiri yang menjanjikan akan hal itu. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, oleh karena itu di dalam kita mempersiapkan diri, di dalam kita menyambut akan kedatangan Tuhan, Injil Lukas, teks Injil Lukas pada saat ini akan juga menolong kita. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa penantian ini? Mari kita memperhatikan teks bacaan kita di pagi hari ini. Ayat yang ke-34 berkata, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerah." Di dalam menanti Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang bahaya ketika kita tidak menjaga hati secara baik. Tuhan Yesus berbicara tentang
syarat dengan kejahatan. Syarat artinya penuh atau berat. Sehingga di dalam kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus menjaga 3 perilaku jahat ini dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup yang syarat atau penuh dengan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Tentang pesta, Bapak Mama, siapa yang suka pesta? Semua pasti suka. Karena ketika ada dalam suatu pesta, itu adalah satu tanda perkumpulan, dan di dalamnya ada kegembiraan, ada sukacita, ada sorak-sorai oleh karena satu hal tertentu. Sehingga ketika orang ada dalam pesta, pasti dia merasa sukacita. Tetapi Bapak Mama, tidak ada yang salah dengan pesta. Kita mengakui itu karena kita pun sendiri mengadakan pesta dengan tujuan bahwa kita bergembira bersama, sehingga tidak ada yang salah dengan pesta. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, yang salah adalah ketika kita ada dalam pesta, kemudian kita menjadi lupa diri. Kita ada dalam pesta, kemudian kita menjadi lupa diri. Kita minum sampai mabuk, bahkan sampai teler-teler, sampai jalan pulang saja kita sudah lupa ketika ada dalam satu pesta. Tetapi di dalam satu pesta, orang bilang bahwa kalau di dalam pesta sudah ada alkohol, sudah ada yang memabukkan, itu bukan pesta namanya. Hal itu yang kita tanamkan sampai saat ini, sehingga ketika ada dalam satu pesta, tuan rumah pasti walaupun sudah ada uang, tapi dia akan berusaha untuk alkohol yang tetap ada di dalam pesta tersebut. Ini yang menjadi peringatan dari Tuhan bahwa di dalam pesta tidak membuat kita manusia menjadi lupa diri. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kehidupan kita pasti butuh alkohol karena dia juga berguna untuk tubuh kita. Tetapi kalau kadarnya tidak bisa kita ukur, yang terjadi adalah kita tidak sadarkan diri. Kita tidak sadarkan diri, kita tertidur, kita lupa diri, dan kalau kita memperhatikan kasus-kasus yang berjalan bahkan baru-baru di Babau, kita dengar bahwa karena kemabukan, pada akhirnya seorang anak muda ditikam kemudian mati. Banyak kekacauan yang terjadi karena kemabukan, karena mabuk ini buat kita tidak sadarkan diri. Apa yang kita buat, kita sendiri tidak bisa kontrol. Sehingga Tuhan tidak mempermasalahkan tentang hal pesta, tetapi di dalam pesta itu apa yang dibuat. Apakah benar murni bahwa kita pergi untuk bersukacita bersama dengan Tuhan pesta, atau kita justru buat masalah dan kemudian mereka bersukacita tapi harus menanggung satu beban dengan duduk terus masalah. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, tentang pesta dan kemabukan, Tuhan bilang bahwa jauhkan itu semua di dalam kehidupan kita. Tidak salah, tetapi kita pun juga harus mengukur supaya kita tidak terjerumus, kita tidak terlena dengan semua kesenangan-kesenangan itu. Tuhan Yesus juga berbicara tentang keinginan duniawi. Kita syarat dengan hal-hal duniawi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali khawatir dengan segala pergumulan kehidupan kita. Kita cemas dengan semua perjalanan kehidupan kita. Kita bilang bahwa itu semua beban. Tuhan kasih masalah dan itu membebankan kita. Pada akhirnya kita lebih melihat masalah-masalah itu dibandingkan kita melihat kenapa Tuhan kasih masalah dalam kehidupan kita. Fokus kita akan teralihkan. Kita tidak lagi melihat kehendak Tuhan, tetapi bagaimana kita memuaskan diri kita dengan kesenangan-kesenangan dunia. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 3 dosa syarat yang Tuhan peringatkan ini terjadi karena kita gagal menjaga hati,
terjadi karena kita gagal menjaga hati kita. Kita tahu bahwa hati kita itu pusat dari segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semua lahir dari hati. Sehingga kalau orang bilang bahwa dia punya hati, dia punya perkataan, dia punya perbuatan jahat, tapi dia punya hati baik, itu menjadi tanda tanya bagi kita. Bagaimana orang melakukan yang baik, bagaimana orang melakukan yang jahat, dan dia memperkatakan yang jahat, dan kita bilang bahwa dia punya hati itu baik sebenarnya. Bapak mama, semua yang keluar dari kita punya mulut, semua yang kita lakukan, itu semua lahir dari hati. Sehingga kalau di dalam kehidupan kita, kepentingan-kepentingan duniawi atau pesta pora dan kemabukan seperti yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam teks firman ini, kita lakukan, itu artinya bahwa kita gagal menjaga hati kita. Kita gagal menjaga hati kita. Kalau kita gagal menjaga hati dengan secara tegas, ayat 35 bilang bahwa sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Kalau dalam kehidupan kita berefleksi bahwa di dalam sepanjang perjalanan banyak hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa bilang bahwa ayat 35 ini menjadi peringatan yang tegas bagi kita. Maukah kita untuk tertimpa dengan jalan dosa dan kemudian kita menjadi orang-orang yang tidak dipilih Allah? Kalau kita lengah dan lupa diri oleh karena kepentingan-kepentingan duniawi, kedatangan Tuhan akan menjadi satu kekejutan dan kita akan menjadi takut. Karena dengan sendirinya kita pun tidak mempersiapkan diri secara baik. Kita terlena dengan semua yang ada di dunia. Sehingga ketika Tuhan datang, kita takut. Apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dilakukan sepanjang kehidupan kita, sehingga kalau Tuhan datang, kita bisa senyum, kita bisa dengan sukacita sambut Tuhan. Bapak mama, kekasih-kekasih Tuhan, karena itu kesiapan kita sangat dibutuhkan di dalam kita menyambut Tuhan. Bapak mama, kekasih-kekasih Tuhan, berjaga-jaga juga harus ditopang dengan doa. Sebagaimana ayat 36. Kalau kita berjaga-jaga tetapi tidak dengan berdoa, kita bisa saja tertidur. Sehingga dalam berjaga-jaga dan kita sambil berdoa, Tuhan memampukan kita supaya kita tetap terjaga, kita tidak tertidur. Tetapi Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak saja berbicara, Tuhan tidak saja hanya menasihati para murid. Tetapi ketika kita lihat di ayat 37-38, kita cermati baik-baik, ini menunjukkan bahwa Tuhan juga memberikan teladan. Tuhan juga memberikan teladan. Di siang hari Tuhan mengajar, dan di malam hari Tuhan naik ke gunung yang bernama Bukit Zaitun untuk dia juga berdoa. Tuhan mengajar dan Tuhan berdoa. Itu artinya Tuhan juga bekerja di dalam dirinya sepanjang kehidupan. Tuhan tidak saja menasihati manusia supaya berjaga dan berdoa, tetapi Tuhan juga menunjukkan itu melalui dia punya sikap. Pada siang hari dia mengajar dan pada malam hari dia berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dan lewat itu semua kita bisa lihat lagi di ayat 38 bahwa banyak orang terberkati. Tuhan mengajar pada siang hari, tetapi orang sudah datang di pagi hari. Itu artinya banyak orang yang rindu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan teladan bukan saja melalui perkataan, tetapi ada tindakan yang Tuhan berikan. Sehingga banyak orang yang rindu untuk datang. Tuhan mengajar di siang hari, tetapi pagi-pagi orang susah. Nah, bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Kalau orang-orang pada saat itu mereka ada pagi-pagi hari sebelum Tuhan Yesus datang dan kemudian mengajar, bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Oleh karena itu, Bapak Mama, Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan di dalam pembacaan kita sebagaimana tema kita,
Di dalam kita bersiap diri, kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pokok yang pertama atau poin yang pertama, di minggu Advent pertama kita diingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga supaya kita punya hati jangan merujuk pada hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi biarlah melalui minggu Advent kita juga belajar untuk membersihkan hati kita, benar-benar membersihkan hati kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hati itu pusat, dan mari kita menjaga hati kita supaya ketika kita berdoa kepada Tuhan itu tidak menjadi jerat, itu tidak menjadi penghalang. Karena antara perkataan, antara doa, antara perbuatan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Doa yang tulus lahir dari hati yang bersih. Sehingga apabila hati kita baik, maka tercermin di dalam sikap kita, perkataan, dan perbuatan kita. Di dalam doa Bapa Mama kita bukan saja bertemu dengan Tuhan, tetapi di dalam doa kita bisa melihat diri kita. Kita bisa berefleksi, karena terkadang kita sendiri tidak kenal siapa kita sebenarnya. Sehingga mari membersihkan hati kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya di dalam sepanjang kita menanti kedatangan Tuhan, bukan saja menyambut tentang hari Natal, tetapi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita benar-benar untuk berefleksi tentang diri kita kenal baik-baik diri kita melalui doa kepada Tuhan. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pihak yang menanti kedatangan Tuhan, jangan sampai kesibukan kita karena kepadatan aktivitas membuat kita tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Siapa bilang bahwa menyambut Natal kita sudah ada persiapan, tetapi terkadang kita punya persiapan lebih kepada hal-hal yang duniawi. Mulai cari baju pesta, baju Natal, mulai cari kue kering, mulai cari Coca-Cola dan lain sebagainya. Kita lebih merujuk pada hal-hal tersebut, sehingga pada akhirnya yang sebenarnya kita persiapkan hati kita lalai dalam persiapan itu, karena kita lebih padat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bapak Mama kekasih Tuhan, kedatangan Tuhan itu satu rahasia besar. Satu rahasia besar. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang, pagi, siang, malam, sampai ada yang tahu. Sehingga walaupun di dalam aktivitas yang padat dengan segala sesuatu, aktivitas di dalam kehidupan kita, mari kita jangan lalai untuk siap diri, supaya ketika kedatangan Tuhan datang, kita melihat bahwa hati kita benar-benar siap terima Tuhan. Kedatangan Kristus dalam segala kemuliaannya yang gemilang pada zaman akhir atau hari kiamat, dia bersifat personal. Ketika Tuhan datang, kita akan bertemu muka dengan muka. Itu artinya segala sesuatu yang menjadi keberadaan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari jangan lalai untuk mempersiapkan diri secara baik. Jaga hati kita, jaga kehidupan kita untuk tetap tulus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, melalui firman Tuhan saat ini, kita kembali diingatkan bahwa dalam menyambut kedatangan Tuhan, bukan saja diekspresikan melalui beragam aktivitas yang meriah, seperti yang di awal bahwa tentang baju Natal, pohon Natal, cat rumah yang baru, atau lain sebagainya. Itu menjadi kepentingan yang kesekian, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kerohanian kita. Menyambut Natal bukan tentang hal-hal seperti itu, tetapi bagaimana kerohanian kita. Tuhan panggil kita untuk tetap setia sampai pada akhir kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan datang, kita benar-benar siap berdiri, kita bilang bahwa kita ini setia, kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berhak untuk memilih kita karena kita berkenan kepada Tuhan.
Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kita merayakan Minggu Advent yang pertama di Minggu pagi hari ini, mari sama-sama kita menyiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Kita perbaiki diri kita sebagaimana tadi di surat edaran dari Sinode, lirik umum menandakan bahwa pertobatan. Ketika kita melihat firman ini, Tuhan ajarkan kita, kalau kita sudah terlena dengan semuanya ini, mari membawa diri untuk bertobat kepada Tuhan, sebagaimana maksud dari lirik umum yang artinya pertobatan. Mari sama-sama kita memperbaiki diri, kita benar-benar bersiap diri sebaik mungkin, supaya kita berkenan kepada Tuhan dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan firman-Nya, supaya kita terus bertekun di dalam berjaga-jaga, kita bertekun di dalam doa kita, dan kiranya berkat kedatangan Tuhan menjadi milik Bapak, Mama, Bapak, Saudara, dan saya. Kita semua menjadi orang-orang yang bersuka cita, karena Tuhan datang. Tuhan menyiapkan segala berkat itu bagi kita, sehingga mari menyiapkan hari kita sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita dan menolong kita di dalam kita bersiap diri, di dalam kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Nya. Amin. Persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 hingga 9 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berias kekudusan, bentarlah dan di hadapannya hari segenap ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kesenangan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan, berkatilah persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan kami ini dapat berguna untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.